الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية حبيبي شفيعي قمر الهداية حبيبي شفيعي قمر الهداية والكوكب العناية ربني يا مصباح مصباح الربانية مرسلة وشمس دين الإسلام صلوا على النبي الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي يا خير مقيم الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله 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 الخالق بسم الله الغفار بسم الله الودود المجيد بسم الله 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 البصير بسم الله الخبير بسم الله الرفيع المعين بسم الله 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 المجير بسم الله السميع بسم الله القوي المتين بسم الله 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 Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikhullahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Faturrabani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi kita untuk hidup kita di dunia ini, kehidupan di alam barzah maupun di alam akhirat yaumuddin nanti insyaallah. Mudah-mudahan bukan hanya keberkahan kita peroleh, tapi makin dekat kita kepada Allah dan Rasulnya sedekat-dekatnya. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya qaumi, wahai kaumku, wahai golonganku, wahai murid-muridku, antum ijahadartum majalisa zikri tahdurunaha lil farjati la lil mudawati. Kalian, kata Syekh, ijahadartum majalisa zikri, bila engkau menghadiri majelis zikir, yakni majelis untuk mengingat Allah,
termasuk di dalamnya ada pembelajaran untuk dekat kepada Allah. Tahduruna halil farjati, hadirilah di dalamnya, hadirlah di dalamnya untuk mengobati dirimu, lil faraji. Janganlah sampai lalil mudawati, bukan mengobati dirimu. Dengan kata lain, jangan menghadiri itu di majelis itu hanya untuk bersenang-senang saja. Jangan menghadiri di majelis itu untuk mengobati hatimu. Tidak perlu itu, karena itu otomatis saja akan diperoleh. Tu'raduna an wa'jil wa'is, bila engkau tergesa-gesa menghadirinya atau engkau bersangka-sangka bermacam ragam, atau engkau untuk mengobati sakit hatimu, memuaskan hatimu, lebih baik tidak usah menghadiri. Tu'raduna an wa'zil wa'iz, itu bertentangan dengan nasihat demi nasihat yang sesungguhnya di dalam agama. 5 aja. Wa tahfazuna alaihil khata wazzalal tastahziuna wa tadhakuna wa tal'abuna, karena engkau justru memelihara kesalahan demi kesalahan, memelihara kehinaan, ejek-ejek mengejek saja, wa tadhakuna dan tertawa, wa tal'abuna bermain-main saja. Kalau hanya untuk memuaskan hatimu, atau hanya untuk tadi memenuhi hasrat keinginanmu, mengobati jiwamu karena kamu sedang sedih, lalu kamu hadir di dalamnya, maka keberkatan itu banyak terpotong nantinya atau hilang dirinya. Nanti itu terbukti, kamu duduk di sana tidak ada yang kamu dapat apapun, melainkan engkau justru yang engkau pelihara kesalahan demi kesalahan. Apa? Biasa merotet itu bahasa Banjar, bahasa Indonesianya apa? Bergurau kepada orang lain, duduk di majelis, kamu justru bergurau juga, tetap seperti biasa, tidak ada bedanya. Justru kamu mengganggu majelis itu, orang lainnya lebih, temannya di samping, kamu orang mana aja? Kamu tinggal di mana? Kamu di mana? Bergurau aja akhirnya. Menangkap lagi pelajaran. Tidak menampak lagi. Nah, ini bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa tahfazuna alaihil khata, maka engkau memelihara kesalahanmu sebenarnya. Makin mewadi kesalahan, makin memperjelas kesalahan itu sedemikian rupa. Wazzalal, engkau justru menghina keadaan itu atau merendahkan keadaan itu dirimu. Tastahza'una, engkau mengejek. Wa tadhakuna, engkau mentertawakan. Wa yal'abuna, engkau bermain-main saja. Antum mukhatiruna biru'usikum ma'allahi ta'ala, sementara engkau itu justru sebenarnya dikhawatirkan atau orang yang dikhawatirkan, padahal engkau saat duduk di majelis itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bioskop lain bersama dengan Allah, kalau di majelis taklim bersama dengan Allah. Kalau di bioskop silakan, di situ hendak hamuk kah, hendak apa kalau ya lah. Nah, serah aja. Kalau di majelis jangan, karena engkau saat itu ma'allahi ta'ala, bersama dengan Allah. Tubu min haja, maka bertobatlah engkau dari keadaan semua ini. Tubu, bertobatlah. La tasbahu bi'a'da'illahi azza wa jalla, janganlah engkau menyerupai seperti musuh-musuh Allah. Seperti itulah kelakuan musuh Allah, mengejek orang-orang yang beriman. Jadi majelis taklim itu pokok inti di kehidupan kaum muslimin. Jadi majelis taklim itu sudah ada di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah sudah ada majelis Rasul, majelis Rasul namanya. Disebut dalam Bukhari malam Senin, disebut juga dalam riwayat lain malam Kamis. Kalau kita sini malam Ahad. Majelis Rasul itu di antara itu dalam hadis riwayat. Jadi majelis taklim itu inti perkembangan awal agama Islam itu di majelis taklim.
Makanya ada istilah darun nadwah. Darun nadwah. Darun itu rumah, nadwah itu berdakwah. Jadi rumah berdakwah. Jadi majelis ta'lim itu. Bahkan kalau pesantren berbeda dengan majelis ta'lim. Pesantren itu biasanya dari ibtidaiyah anak-anak sampai aliyah. Itu adalah khusus pendidikan. Tapi kalau di majelis ta'lim itu bebannya bukan hanya pendidikan tapi juga kebudayaan. Dan pesertanya bebas dari umur sudah mengerti berapa, mungkin 10 tahun sampai ke umur tidak terbatas. Umur 80 masih bisa, 90 masih bisa. Karena itu yang multifungsi itu adalah majelis ta'lim. Yang di dalam majelis ta'lim itu juga diharuskan adanya majelis zikir ya. Seyogianya ada majelis mengingat Allah, zikir. Subhanallah. Wantafa'u bima tasma'un, sehingga engkau mendapatkan manfaat daripada apa yang engkau dengar. Nah itu, jadi ambil manfaat. Berkah itu didapat melewati kita mendengar dan memperhatikan. Berkah dapat. Berkah itu apa? Berkah itu nanti akan terlihat. Berkah tiba-tiba anak kita jadi pintar sekolah. Tiba-tiba anak kita menjadi penurut dengan kita. Asalnya tidak penurut, jadi penurut. Rezeki kita sempit, nanti muka mudah bertambah, bipeh enak terasa. Subhanallah, berkat hadir. Yang tidak punya anak nanti punya anak. Nang punya istri nanti punya istri. Nang sudah punya istri pengguru jar. Nah, itu lain ulang itulah. Bertambah rezekinya gitu. Ada nang anu Bang, bertambah rezeki, yalah. Itu namanya berkah. Berkah. Ingat. Berkah demi berkah. Makanya kadang-kadang kita bila sudah tertinggal tuh susah membalap. Karena apa? Karena orang sudah melakukan sekian waktu yang di depan kita. Pernah kan melihat orang banyak, mungkin Sidin sekali berusaha, rezekinya bertambah-tambah terus, tidak bisa dikejar lagi beliau. Kenapa ini? Karena beliau sudah masa yang silam. Boleh jadi orang tua beliau, berkah orang tua beliau turun kepada beliau. Subhanallah. Nih bisa jadi anak-anak pian nanti ada nang jadi hartawan, jadi orang kaya, orang terkaya di Banjarmasin aja sudah syukur benar. Terkaya di kampung sendiri kan sudah enak biplah, apalagi terkaya sebanjaran, masya Allah. Itu berkah namanya. Kemudian berkah yang paling utama itu adalah hati kita merasa nyaman dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata saya, qad taqayyatta bil ibadati wa qad taqayyatta bit talabil aqsami wal wuqubi ma'as sababi wa nisyanil musabbabi wa tawakkul alaihi. Wahai anak-anakku, sesungguhnya ketika engkau sudah muslim, engkau terikat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak perlu lagi ditinggal. Karena engkau sudah terikat beribadah, perdalam saja ibadah itu, pahami ibadah itu. Waqattayatta bitalabil aqsam, engkau juga harus paham, engkau sendiri mengaitkan dirimu dengan memahami, menerima, mengenali tentang pemberian-pemberian Allah kepada dirimu. Kita ini kalau tidak ma'rifah, tidak mengenal pemberian Allah, ma'ata'allahu alaikum, apabila kita tidak mengenal pemberian-pemberian Allah pada diri kita, kita jadi buta dengan Allah itu. Bahkan kita membangkang dengan Allah itu. Yang ngerinya membangkang kepada Allah tanpa disadari pembangkangannya. Nah ini bahaya sekali masalah. Dan inilah yang minggu kemarin kata saya, yang merusak agama seseorang karena jahilnya, karena jubulnya, karena kebodohan diri seseorang. Wal wuquf ma'as sababi, engkau berhenti, contoh kata saya, engkau berhenti pada suatu sebab. Nisyan, engkau lupakan al musabbab.
berusaha, sukses berhasil, alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah juga karena dia muslim. Pernah mendengar juga bilanya berhasil usaha ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus sudah. Tapi jiwanya tidak berubah. Dia tidak pernah memikirkan bahwa harta yang didapatnya, kesuksesan yang diperolehnya itu adalah karunia Allah. Untuk siapa? Bahkan karena itu dia masih tetap pelit untuk mengeluarkan harta bendanya itu. Ada sebagian juga mau mengeluarkan harta bendanya untuk fakir miskin, bagus. Tapi untuk kegiatan fisabilillah, untuk kegiatan yang sifatnya syiar agama Allah, mereka pelit. Ada seperti itu. Atau hanya melihat harta bendanya itu miliknya sedemikian rupa sehingga begitu ada yang kurang dari hartanya. Contoh, kebetulan kendaraan sepeda motornya hilang. Pernah lah kehilangan sepeda motor? Nggak ada, sinilah. Marahnya bukan main dia. Dendamnya dengan maling gitu. Padahal hartanya masih banyak, Bipai. Mobil puluhan buah masih hilang, sepeda motor, kendaraan, marahnya bukan main. Atau pernah dia suatu saat meletakkan HP-nya di suatu tempat, handphonenya di suatu tempat, hilang handphone itu, marah sekali dia, kesal sekali. Atau biasanya pendapatannya 1 bulan 100 juta, bulan kemarin atau bulan itu dia mendapatkan hanya 50 juta, kesal di hatinya, seolah-olah haknya lah untuk mendapatkan 100 juta dalam setiap bulan. Ini adalah orang-orang yang nisyan, lupa ilal musabbabi, kepada sebab utama daripada rezeki itu. Betul, rezeki itu terlihat secara johir, kita memang berusaha. Kerjaan hari-hari memang jualan kuda, jualan sapi, jual apa lagi? Jual rumah, jual mobil, jual motor. Hari-hari terlihatlah seolah-olah hasil dari jualan itulah kita dapat rezeki. Maka engkau, kata Syekh, terhimpit, terjebak melihat sebab yang kau lihat itu. Nisyan, engkau sendiri lupa. Ajar Syekh, wa nisyanul musabbab, engkau lupa kepada al musabbab. Musabbab itu artinya yang menjadi penyebab utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu banyak kita orang muslim nih, Allah itu dibingkai aja. Allah itu waktu sholat 5 waktu aja ada. Pada saat kita dapat sukses, dapat rezeki, menikmati rezeki kita, Allah lain hal, lain lagi sudah. Allah itu penting pada saat-saat tertentu aja. Mau kawin, baca syahadat-ain dulu ya lah. Iya lebih. Mau kawin bibahnya, menyebut nama Allah bibah. Iya lebih. Sudah kawin, menikmati istri, istri baru bibah. Senang setemat aja bebas. Selanjutnya tidak lupa dengan Allah sudah. Nang diingat yang si jelita itu bang sudah. Ya Allah. Begitulah kita. Wa tawakkul alai, dan engkau lupa untuk menyerahkan semua harta bendamu, menyerahkan tubuhmu, menyerahkan dirimu, menyerahkan darahmu, menyerahkan dirimu, menyerahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaika bistisna fil amali wal ikhlasi bihi, seharusnya engkau sudah memulai dirimu untuk beramal dan mengikhlaskan segala amal yang dilakukan. Hari-harimu hanya mencari harta benda duniawi, banyak sekali, bermiliar-miliar sudah tabungan, ratusan juta mungkin, sedikit pun tidak ada untuk kepentingan agama Allah uangmu itu. Kamu tahan demi tahan, kamu tabung. Begitu ada uang lebihan yang banyak itu, otakmu bukan untuk kepentingan Allah, tapi otakmu adalah untuk anak-anakmu,
untuk hidupmu, masa depanmu, seolah-olah tanpa itu kamu akan hancur. Tiba-tiba kematian itu datang kepadamu, mati kalinya. Yang kaya itu mati juga ternyata. Disangka istrinya sedih, mungkin karena kelakuan suaminya memang dulu bersyukur itu waktu nikmat dapat saja, selanjutnya tidak bersyukur lagi. Istrinya pun begitu juga, sedihnya sementara saja, sebulan, 2 bulan, akhirnya si istrinya kawin dengan laki-laki lain, ya kan? Dinikmatinya lah, diambilnya lah harta benda si suami tadi. Alangkah sedih si suami itu di dalam kuburnya. Subhanallah. Untuk apa dia mencari harta benda banyak-banyak? Uang itu pun ditinggalkannya. Iyalah, biasanya ditinggalkan di mana? Di buku rekening. Susah-susahnya juga hidup ini. Kemudian kadang harta itu berupa benda-benda yang sifatnya investasi, beberapa rumah, beberapa tanah. Setelah dia meninggal, anaknya menikmati, dibawa oleh anaknya main judi, main macam-macam, main perempuan, dan habis hartanya. Merugilah orang itu. Tidak ada kesempatan dia beramal dengan harta bendanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi pian kena lamunnya kaya di sinilah, jangan sampai lupa nih. Waktu miskin Bang Ulu, miskin jangan juga lupa beramal saleh melewati wirid, membaca wirid. Jadi amal salehnya berupa banyak membaca wirid. Tadi kan dalam kitab Al-Hikam kan, membanyak membaca wirid. Wal ikhlas, mengikhlaskan karena Allah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang hakikat kita hidup itu beribadah kepada Allah, bukan mencari kesenangan di dunia. Kita hidup di dunia ini sementara saja, bukan untuk waktu yang panjang dan lama. Tidak ada kepentingan yang banyak kita di dunia ini, melainkan kepentingan yang banyak itu adalah hari akhirat kita. Subhanallah. Ya lebih lah. Maka tenang-tenanglah orang-orang yang fakir, bertenang dirilah orang-orang yang masih sampai saat ini mungkin miskin. Sesungguhnya Allah akan membalas segala amal kebaikan kita, wirid-wirid kita semuanya, dengan kebaikan yang tak terhingga di akhirat kelak. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.